Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis skripsi yang telah kami baca. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Alisa Sepira Parhani, dan ada dua rekan saya, yaitu Muhammad Yapi Mugni dan Yoga Firmansa. Kita simak penjelasannya. Baik, yang pertama itu judul skripsi. Nah, judul skripsi yang pertama yaitu pengembangan e-book berorientasi multimodus, representasi materi daur hidup hewan untuk siswa sekolah dasar. Nah, pada judul ini memiliki 14 kata. Judul ini cukup panjang tetapi masih relatif jelas dan informatif, masih menggambarkan ruang lingkup yang sedang diteliti. Biasanya pada judul skripsi ini memiliki 10 sampai 15 kata, tetapi masih ringkas dan tetap memberikan informasi yang lengkap. Nah, kalimat yang digunakan pada judul skripsi ini cukup efektif dan tidak memiliki kalimat yang ganda. Nah, untuk judul skripsi yang kedua ini tentang pengaruh pembelajaran diferensiasi pada materi perubahan wujud zat terhadap pemahaman konsep siswa di SD. Nah, pada judul ini sama-sama memiliki 14 kata dan masih relatif jelas dan informatif, masih menggambarkan ruang lingkup yang sedang diteliti. Nah, untuk kata yang digunakan dalam kalimat ini sudah cukup efektif dan tidak memiliki kalimat yang ganda. Selanjutnya ada latar belakang. Permasalahan yang mendasari penulis yaitu kurangnya variasi bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran. Penulis juga mengungkapkan bahwa proses pembelajaran yang hanya bergantung pada bahan ajar konvensional seringkali membuat siswa merasa bosan dan pasif, serta menurunkan minat dan pemahaman mereka terhadap materi, khususnya dalam materi sains seperti daur hidup hewan. Oleh karena itu, Hmm, bagian latar belakang ini bukan hanya menyoroti masalah yang ada, tetapi juga menggambarkan harapan atau tujuan dari penulis ini, yaitu menciptakan bahan ajar yang lebih variatif dan interaktif melalui pengembangan e-book yang berorientasi pada multimodus representasi. Hal ini membangun dasar bagi tujuan pengembangan e-book berbasis multimodal yang diharapkan akan memenuhi kebutuhan siswa yang lebih akrab dengan teknologi dan memerlukan media belajar yang lebih variatif. Selanjutnya ada latar belakang dari skripsi kedua, menjelaskan kondisi nyata yang mengenai pemahaman konsep siswa yang rendah di Indonesia, terutama dalam pembelajaran yang hanya berfokus pada hafalan konsep tanpa pemahaman yang mendalam. Penulis juga mengusulkan pembelajaran diferensiasi sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini. Pembelajaran diferensiasi dinilai mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa secara individual dengan memperhatikan tahap perkembangan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa. Selain itu juga, dengan variasi aktivitas, suasana kelas menjadi lebih hidup dan menarik. Dari kekurangan setiap siswa yang mencakup kekuatan, kelemahan, minat, serta gaya belajar, proses ini memerlukan waktu yang lebih lama dalam persiapan dan pelaksanaan pembelajarannya, serta penilaian yang berkelanjutan. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu pada poin rumusan masalah. Pada skripsi pertama yaitu mengenai pengaruh pembelajaran berdiferensiasi pada materi perubahan wujud zat terhadap pemahaman konsep siswa di SD. Nah, pada poin rumusan masalah yang telah disusun, rumusan masalah pada skripsi ini berfokus pada pengaruh pembelajaran diferensiasi terhadap pemahaman konsep siswa SD pada materi perubahan wujud zat. Berdasarkan latar belakang, penulis mengidentifikasi bahwa siswa memiliki karakteristik beragam yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran agar mereka dapat memahami konsep secara mendalam. Namun, pembelajaran konvensional dianggap kurang mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut. Rumusan masalah yang telah disusun yaitu tentang pengaruh pembelajaran diferensiasi, peningkatan pemahaman konsep siswa, perbandingan dengan pembelajaran konvensional, serta respon siswa terhadap pembelajaran diferensiasi telah sesuai dengan masalah yang diuraikan.
Masalah yang disoroti dalam latar belakang mencakup pentingnya pendekatan diferensiasi untuk mengatasi kendala pemahaman konsep pada siswa dengan karakteristik berbeda. Dengan demikian, rumusan yang sudah disusun ini sejalan dengan permasalahan yang diajukan, memastikan bahwa fokus penelitian tetap konsisten pada upaya peningkatan pemahaman konsep melalui metode yang lebih sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, mengenai komentar pada rumusan masalah ini yaitu dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai rumusan masalah dalam skripsi. Uraian menunjukkan bahwa rumusan masalah disusun dengan baik dan relevan dengan latar belakang penelitian, yaitu tantangan pembelajaran konvensional dalam mengakomodasi karakteristik beragam siswa. Penulis berhasil mengidentifikasi pentingnya pembelajaran diferensiasi sebagai solusi untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Oke, kita ke skripsi selanjutnya yaitu mengenai pengembangan e-book berorientasi multimodus representasi materi daur hidup hewan untuk siswa sekolah dasar. Nah, pada rumusan skripsi yang kedua ini, pada bagian rumusan masalah, skripsi ini secara keseluruhan telah menyajikan pertanyaan yang relevan dan selaras dengan latar belakang masalah yang diangkat. Penulis merumuskan 3 poin utama dalam rumusan masalah, yaitu yang pertama, pengembangan e-book berorientasi multimodus representasi pada materi daur hidup hewan, yang kedua, kelayakan e-book tersebut, dan yang ketiga, respon pengguna terhadap e-book yang dikembangkan. Poin-poin ini mencerminkan permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang, serta rendahnya minat belajar siswa, kebutuhan akan variasi pembelajaran berbasis visual, dan kesulitan siswa dalam memahami konsep daur hidup hewan menggunakan sumber belajar konvensional. Dengan demikian, rumusan masalah telah mencakup inti permasalahan dan sesuai dengan upaya penelitian untuk menyediakan solusi yang relevan, yakni pengembangan media pembelajaran berbasis e-book yang menggunakan multimodus representasi untuk memfasilitasi pemahaman siswa. Komentar untuk rumusan masalah pada skripsi yang kedua ini, penulis telah merumuskan secara tepat dan sesuai dengan masalah yang dipaparkan dalam latar belakang, yaitu berfokus pada pengembangan, kelayakan, dan respon terhadap e-book multimodus. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan antara permasalahan yang diidentifikasi dengan tujuan penelitian, menjadikan ranah penelitian lebih jelas dan terfokus. Untuk kajian pustaka pada skripsi yang pertama yang berjudul pengembangan e-book berorientasi multimodus representasi materi daur hidup hewan untuk siswa sekolah dasar. Pada kajian pustaka ini menjelaskan berbagai konsep penting terkait dengan pengembangan e-book berbasis multimodus representasi untuk pembelajaran daur hidup hewan bagi siswa sekolah dasar. Dalam kajian pustaka ini juga penulis menyoroti pentingnya e-book dalam mendukung proses belajar mengajar. E-book ini juga menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas untuk memudahkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Skripsi yang kedua ini yang berjudul pengaruh pembelajaran diferensiasi pada materi perubahan wujud zat terhadap pemahaman konsep siswa SD. Pada kajian pustaka dalam skripsi ini menguraikan dasar teoritis mengenai konsep pemahaman dan model pembelajaran diferensiasi yang menjadi fondasi peneliti. Pemahaman dimulai dari pemahaman konsep yang diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menghubungkan gagasan atau prosedur secara menyeluruh dan mendalam. Indikator pemahaman konsep ini berdasarkan dari peneliti lain yaitu Anderson dan Wolf 2001 seperti kemampuan menafsirkan, memberi contoh, mengelompokkan, dan menarik inferensi. Pada poin selanjutnya yaitu mengenai metodologi penelitian. Pada skripsi yang pertama yang berjudul pengaruh pembelajaran diferensiasi pada materi perubahan wujud zat terhadap pemahaman konsep siswa di SD. Nah, pada skripsi ini
Pada bagian metodologi penelitian, skripsi ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur pengaruh pembelajaran diferensiasi terhadap pemahaman konsep siswa dalam materi perubahan wujud zat. Metode kuasi eksperimen ini sesuai dengan tujuan penelitian yang menuntut perlakuan tertentu pada kelompok eksperimen serta melibatkan kelompok kontrol untuk perbandingan hasil. Desain penelitian yang dipilih adalah non-equivalent pretest and post-test control group design yang melibatkan pengukuran awal atau pretest dan pengukuran akhir atau post-test pada dua kelompok siswa yang disusun sedemikian rupa agar serupa secara karakteristik, meski tanpa pengacakan penuh. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes pemahaman konsep dengan 20 butir soal pilihan ganda yang telah divalidasi. Analisis data dilakukan menggunakan statistik inferensial, termasuk uji normalitas, uji homogenitas, dan perhitungan endguide untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep siswa. Hasil dari analisis data akan diolah menggunakan SPSS untuk menentukan signifikansi pengaruh pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan rumusan masalah, penelitian dalam menguji hipotesis, pengaruh perlakuan terhadap pemahaman konsep siswa. Secara keseluruhan, metode penelitian ini sudah dirancang dengan baik untuk menjawab rumusan masalah melalui pengumpulan data kuantitatif yang sistematis dan analisis yang mendalam. Untuk komentar pada bagian metodologi penelitian pada skripsi yang pertama, yaitu memberikan deskripsi yang sangat jelas mengenai pilihan desain, teknik pengambilan sampel, instrumen penelitian, serta prosedur analisis data. Pemilihan metode kuasi eksperimen ini dengan pendekatan kuantitatif sangat tepat, yang dapat mengingat tujuan penelitian adalah untuk mengukur pengaruh pembelajaran diferensiasi terhadap pemahaman konsep siswa dalam materi perubahan wujud zat. Penggunaan desain non-equivalent pretest and post-test control group juga relevan dengan memungkinkan penulis untuk membandingkan dua kelompok eksperimen dan kontrol tanpa perlu pengacakan penuh yang sering kali sulit dilakukan di lingkungan kelas. Pada skripsi yang kedua, yaitu mengenai yang berjudul Pengembangan e-book berorientasi multimodus representasi materi daur hidup hewan untuk siswa sekolah dasar. Pada metodologi skripsi yang kedua ini, dalam skripsi ini, metodologi penelitian menggunakan model Design and Development atau DND yang berfokus pada pengembangan dan evaluasi produk berupa e-book berorientasi multimodus representasi pada materi daur hidup hewan. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menciptakan media pembelajaran yang baru yang mampu meningkatkan pemahaman siswa dengan validasi dari berbagai ahli sebagai upaya menjawab rumusan masalah. DND merupakan metode yang sistematis melalui tahapan desain, pengembangan, dan evaluasi produk untuk memastikan kelayakan media sumber sebelum diimplementasikan. Dalam pengumpulan data, digunakan beberapa instrumen, yaitu termasuk wawancara dan angket. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data awal dari guru dan siswa mengenai kebutuhan e-book yang sesuai. Sementara angket digunakan dalam validasi oleh ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media, serta respons dari guru dan siswa terkait kelayakan dan penerimaan e-book. Instrumen-instrumen ini memberikan data yang relevan dengan tujuan penelitian dan memastikan produk memenuhi standar yang diperlukan. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Validitas dan reliabilitas instrumen dianalisis menggunakan skala Likert dan V-Icon untuk menilai kelayakan dari aspek konten, bahasa, dan media. Teknik ini memungkinkan evaluasi mendalam dari setiap tahap pengembangan produk, memastikan bahwa e-book yang dihasilkan relevan dan efektif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya komentar untuk skripsi yang kedua ini. Secara keseluruhan, metodologi yang diterapkan sudah sangat mendukung tujuan penelitian, dan analisis ini dengan baik menunjukkan bagaimana setiap tahapan dan instrumen dalam metodologi ini berkontribusi untuk menjawab rumusan masalah. Jika memungkinkan, bisa juga ditambahkan penjelasan lebih rinci mengenai tahapan dalam model DND yang ditetapkan, seperti bagaimana proses literasi desain dan evaluasi produk berlangsung.
Hal ini bisa memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai proses pengembangan yang sistematis dan dinamis. Nah, untuk selanjutnya itu hasil pembahasan dari skripsi pengembangan e-book berorientasi multimodus, representasi materi, daur hidup hewan untuk siswa sekolah dasar. Nah, struktur atau sistematika pada skripsi ini sudah cukup terstruktur, akan tetapi di sini saya melihat ada perbedaan apabila dibandingkan dengan pedoman sistematika penulisan skripsi di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di dalam penulisan sistematika skripsi UPI ini tidak tercantum penulisan abstrak, akan tetapi dalam skripsi ini terdapat halaman yang menuliskan abstrak, yaitu sebelum penulisan dari daftar isi. Nah, kedalaman pada pembahasan skripsi ini sudah berusaha untuk menjelaskan relevansi hasil dengan kajian teori serta bagaimana e-book multimodus dapat membantu siswa dalam pembelajaran materi daur hidup hewan. Tetapi dapat disarankan juga agar pembahasannya lebih mendalam, bisa dengan memberikan contoh-contoh yang skenario atau kehidupan nyata. Pembahasan dalam skripsi ini juga sudah mencakup analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait e-book yang dikembangkan. Nah, di mana peneliti tidak hanya menyajikan data tetapi memberikan interpretasi dan implikasi atas semua yang ada. Dalam pembahasan ini juga memasukkan perbandingan dengan literatur yang ada untuk memberikan kedalaman yang lebih. Pernyataan-pernyataan dalam pembahasan ini dilengkapi juga dengan penguatan-penguatan dari teori-teori para ahli. Nah, dalam skripsi ini terdapat hasil penelitiannya dan juga dapat dipertanggungjawabkan karena peneliti di sini menyimpulkan bahwa e-book yang dikembangkan peneliti ini sesuai dengan yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan hasil yang validasi yang sangat valid dari para ahli dan umpan balik yang sangat positif dari penggunanya. Nah, untuk yang kedua, judul skripsinya yaitu pengaruh pembelajaran diferensiasi pada materi perubahan wujud zat terhadap pemahaman konsep siswa di SD. Nah, hasil dan pembahasannya itu dalam skripsi ini hasil penelitian disajikan secara terstruktur, penyajian hasil penelitian diatur berdasarkan bab dan bagian yang rinci. Bab 4 secara khusus untuk membahas temuan penelitian dan dibagi lagi ke dalam subbagian yang mencakup analisis data, hasil uji coba seperti pretest, post-test, dan perhitungan nilai n-gain yang membantu memvisualisasikan pemahaman konsep siswa pada kelas eksperimen dan kontrol. Setiap bagian memiliki data dan tabel yang menjelaskan temuan seperti hasil uji paired sample t-test untuk menentukan signifikan pengaruh pembelajaran, diferensiasi, dan hasil indikator pemahaman konsep yang dinilai berdasarkan pretest dan post-test. Nah, pembahasan dalam skripsi ini tergolong cukup mendalam. Penulis menguraikan latar belakang secara terperinci, menjelaskan konsep-konsep dasar secara detail, dan memberikan kerangka berpikir yang mendukung perumusan hipotesis. Metode penelitian dijelaskan dengan spesifik, termasuk desain eksperimen yang mencakup kelas kontrol dan kelas eksperimen. Data hasil penelitian dianalisis secara rinci, meliputi uji statistik untuk memastikan perbedaan yang cukup signifikan antara metode pembelajaran diferensiasi dan metode pembelajaran konvensional. Nah, skripsi ini juga mencakup pembahasan tentang hasil respons siswa serta manfaat praktis dari penerapan pembelajaran diferensiasi di sekolah dasar. Dalam skripsi ini juga terdapat penguatan dari beberapa teori yang mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi. Nah, yang pertama ini, pembelajaran diferensiasi sebagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa berdasarkan perbedaan dalam minat, gaya belajar, dan kesiapan siswa. Teori ini mendukung oleh Tomlinson dan Moon tahun 2013 yang menyatakan bahwa pembelajaran diferensiasi bertujuan untuk memberikan siswa kebebasan dalam belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang kedua, teori tentang pemahaman konsep yang disampaikan oleh Sumarno tahun 1987 membagi pemahaman konsep menjadi dua, yaitu konsep instrumental dan konsep rasional. Konsep ini menekankan pentingnya siswa dalam memahami keterkaitan ide dan prosedur secara mendalam untuk aplikasi lebih luas. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Bloom tahun 2001
yang menguraikan aspek-aspek pengukuran ketercapaian konsep belajar siswa. Nah, dalam skripsi ini juga terdapat hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran diferensiasi dan kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik seperti nilai-nilai rata free test dan potes, serta analisis peningkatan pemahaman konsep melalui nilai skor N-GAIN yang menunjukkan peningkatan lebih tinggi pada kelas yang eksperimen dibandingkan dengan kelas kontrol. Nah, mungkin sekian pemaparan presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.